Teman-teman pernah menyalakan listrik? Nyalakan lampu, cetek, pencet saklar, lalu listrik nyala. Listrik itu menyala tergantung siapa yang mencet, oke? Dia tidak bisa menghendaki saya mau nyala atau saya mau mati karena dia bukan pribadi, dia cuma sekedar energi. Tapi kalau Roh Kudus itu bukan energi, itu suatu pribadi, a person. Dia punya rasa dan dia punya kehendak. Kalau kita bilang kita berjalan dengan Roh Kudus, apakah kita sudah sudah menghormati kehendak Roh Kudus? Maaf. Apakah kita sudah menghargai perasaan Roh Kudus? Ya, kalau kita memikirkan bahwa kita berjalan dengan Roh Kudus, ya kita seperti seorang yang berjalan dengan orang lain, itu satu relasi begitu ya. Ya, jadi jangan kadang-kadang kita memperlakukan Roh Kudus begini. Kalau saya lagi butuh pertolongan nih, kayak saya nyolokin HP saya ke sumber energi, lalu tahu-tahu dapat energi. Enggak, kita hormati dia sebagai pribadi. Tuhan maunya apa? Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan? Kalau kita hidup tidak kudus di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan menyatakan betapa dia berduka. Ada duka juga dalam hati kita, seperti itu. Next slide. Next. Yes. Yang kedua, pribadi Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Yesus berkata lain, yaitu Roh kebenaran, dan Yesus tidak akan meninggalkan kamu, para murid, sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi ketika dia menjanjikan Roh Kudus, dia juga menjanjikan aku akan datang kembali kepadamu. Dan Yesus mengisyaratkan bahwa Roh Kudus itu setara dengan Yesus. Sama-sama Allah. Ingat bahwa iman Kristen adalah iman kepada Allah Tritunggal. Allah yang esa, tapi menyatakan diri dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lihat bukti lain dari 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Sudah ketemu? Ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, sendiri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Siapa yang paling tahu tentang Ajeng dan apa isi hati Ajeng? Ya, Ajeng sendiri. Siapa yang paling tahu tentang Allah dan apa yang ada dalam hati Allah? Ya, Allah sendiri. Nah, roh Allah mengerti hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Jadi siapakah Roh Kudus? Ya, Allah sendiri. Dan dia menyatakan kepada kita hal-hal dari Allah. Supaya kita mengerti kerinduan hati Allah, kehendak Tuhan kepada kita. Next slide. Ya. Penginjil Billy Graham, almarhum, berkata, siapakah Roh Kudus? Oh, ia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah penting. Penyertaan Kristus pada para muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Ya. Pernyataan Allah dalam hidup kita, masa gereja sekarang ini, ya karena Roh Kudus, gitu ya. Itu mata rantai menyambungkan antara dalam Yesus yang pertama sampai datang kembali. Roh Kudus terus menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, dia berjalan bersama dengan kita. Apa implikasi praktisnya atau apa penerapannya? Kalau Roh Kudus adalah Allah dan kita berjalan bersama Roh Kudus, jangan perlakukan dia seperti seorang pembantu. Penolong itu bukan pembantu. Jangan nyuruh-nyuruh Roh Kudus seenaknya. Ya. Hargai dia sebagai Allah. Sembah dia. Gereja Tuhan di segala zaman, dalam ibadah mereka, dalam pujian mereka, selalu mengakui Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai Allah. Anda perhatikan. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dalam puji-pujian seperti itu. Lalu Anda diminta membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh
Roh Kudus itu juga kita sembah sama